Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ulil Absor, tempat tinggal Desa Raji, Kecamatan Demak, mengajar di MTS Sunan Barmawi, Moro, Demak, Bonang, Demak, Jawa Tengah. Di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan saya unggah di kanal YouTube untuk menyelesaikan tahapan PPG dalam jabatan tahun 2025 batch yang pertama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini nanti saya akan menyampaikan materi dakwah Nabi di Madinah di kelas 7. Mohon kritik dan sarannya supaya video ini bisa menjadi benar dan bermanfaat. Assalamualaikum, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan pembelajaran dari model slide dan video yang akan saya sampaikan. Kira-kira semuanya sudah hadir semua apa belum? Komplit ya? Komplit. Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa saja? Melati. Kemudian? Ya. Nah, lakukan nanti akan saya putarkan sebuah video. Kalian kira-kira nanti lihat ya apa yang ada di dalam video tersebut. Kemudian kalian akan mendapatkan sebuah keterangan ya. Dari keterangan tersebut diantaranya poin pentingnya itu adalah apa? Dakwah Nabi di Madinah. Dakwah Nabi di Madinah itu poinnya adalah pertama, setelah Nabi itu berhasil berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, Nabi itu memiliki prioritas. Yang pertama adalah mendirikan masjid ya. Yang kedua, menjadikan masjid itu sebagai apa? Tempat untuk menyambung silaturahmi. Ya. Silaturahmi di sini bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan ikatan darah, tapi berdasarkan ukhuwah Islami. Ya. Jadi persaudaraan di dalam Islam bukan hanya sebatas ikatan darah, tapi juga bisa berdasarkan apa? Ikatan satu agama atau disebut ukhuwah Islamiyah. Dan di Madinah juga Nabi itu membuat hubungan baik yang disebut ukhuwah watoniyah. Dengan siapa? Nabi membuat ukhuwah watoniyah itu dengan kaum Yahudi yang hidup di Madinah. Yang perlu kita ketahui, Yahudi itu di Madinah ya, mereka sudah ada semenjak dahulu. Semenjak kapan? Semenjak apa? Yahudi ini diusir ya, dan dikejar oleh tentara Romawi ya. Karena mereka dikejar oleh tentara Romawi, mereka melarikan diri, bertunggang langgang mencari tempat untuk sembunyi. Salah satunya mereka itu sembunyi di Madinah. Karena apa? Mereka takut kalau sampai ketahuan oleh tentara Romawi, maka nasib mereka akan habis.
Yahudi yang kita tahu sekarang, ya, yang menjadi Zionis, yang membombardir Palestina, itu adalah Yahudi yang dulunya itu tersebar di seluruh pelosok dunia, yang kemudian mereka merasa ingin kembali ke tanah yang dijanjikan. Ya, tanah yang dijanjikan itu adalah dalam Alkitab itu disebut Palestina. Sehingga Palestina itu dengan upaya apapun mereka pasti akan membumi hanguskan Palestina untuk ditempati mereka sendiri. Nah, dari situlah kita belajar bahwasanya apa? Nabi itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus oleh Allah sebagai apa? Rahmat seluruh alam semesta. Ya. Sehingga apa? Nabi itu menjadi berkah bukan hanya untuk orang Islam, tapi seluruh makhluk di alam semesta. Ya. Mungkin kalian lupa bahwasanya Nabi itu pernah dihina, diejek, diolok-olok, ya, oleh siapa? Pengemis buta yang berada di Madinah. Kalau kita meruntun kisah itu, kalian tahu kisah itu? Si pengemis Yahudi setiap hari itu memaki orang, ya, dengan mengatakan jangan ikuti Muhammad. Setiap ada orang lewat, hei Tuhan, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu gila. Hei Tuhan, hei nyonya, kamu kenal Muhammad? Muhammad itu gila. Muhammad itu penyihir. Setiap ada orang, si Yahudi ini selalu apa? Mengolok-olok, menghina sosok baginda. Tapi apa? Apakah Nabi membalas? Ya, apakah Nabi itu membalas dengan cemoohan? Tidak. Justru Nabi itu membalas dengan memberikan makan. Bukan hanya memberikan makan, Nabi juga menyuapi si pengemis tadi. Ya. Makanya setelah Nabi wafat, riwayat Aisyah bahwasanya ayahnya itu bertanya, wahai Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah belum pernah saya lakukan? Kata Abu Bakar, wahai ayahanda, Nabi itu setiap sore membawakan makan, setiap pagi membawakan makan kepada siapa? Kepada pengemis buta yang ada di pasar Madinah. Sehingga pada saat itu Abu Bakar meniru dengan apa? Membawakan makan, membawakan bekal untuk diberikan kepada pengemis ya, Yahudi tadi. Ketika itu datang Abu Bakar, Pak, ini saya bawakan makan. Akhirnya kamu datang, ya, kata si pengemis. Akhirnya kamu datang. Ya. Berapa lama kamu sudah tidak mengunjungi saya? Si Abu Bakar dia, cepat suapi saya, kata si pengemis. Langsung disuapi. Ketika disuapi, apa? Si pengemis tadi protes. Protes kenapa? Kamu bukan orang yang biasa datang ke sini. Ya. Yang datang ke sini itu selalu apa?
menyuapiku dengan lembut, tidak kasar seperti engkau. Semakin digitukan, Abu Bakar itu semakin jengkel. Semakin di sendok itu semakin seolah-olah didorong-dorong kepada si pengemis tadi. Akhirnya apa? Si pengemis tadi teriak, tolong, siapa engkau? Abu Bakar yang mendengar kejadian itu kemudian terenyuh. Kau bukan orang yang biasa kesini. Ya. Yang biasa kesini itu dia itu sangat baik kepada saya, sangat lembut kepada saya. Ya. Tapi engkau itu sangat kasar. Ketahuilah yang setiap hari ya datang untuk menyuapi engkau, dia itu sudah dia. Siapa dia? Dia adalah orang yang kamu hina, kamu ejek, kamu umpat setiap hari dengan kata penyihir. Yang kamu setiap hari itu hina sebagai orang gila. Dari situlah si pengemis tadi kaget, dia apa? Dosa besar apa yang telah saya lakukan? Ternyata orang yang setiap hari saya hina itu adalah orang yang setiap hari juga memberi makan kepada. Wahai engkau, saksikanlah saya hari ini menjadi pengikut Muhammad dan saya masuk agama Islam. Kasih lihat, coba kasih lihat videonya ya. Iya, lihat. Siswa mulai belajar menggunakan media pembelajaran di Link YouTube. Semangat anak cerdas, bangkit karena media Link YouTube. Siswa bertanya mengenai perihal materi yang dia harus pelajari. Oke, coba di. Ada ya. Sekarang untuk LKPD-nya akan saya berikan 3 soal yang kalian bisa jawab. Ya. Kalian jawab, kemudian kalian demonstrasikan. Kemudian baru kalian kumpulkan. Gitu ya. Memberikan waktu siswa menjawab LKPD. Oke, setelah kalian menyimak video di HP kalian berdasarkan link yang sudah kita share, dengan dasar materi yang sudah kalian simak di dalam
video tersebut. Sekarang saya minta sebelum jawaban dikumpulkan, saya minta 3 anak silakan maju untuk membacakan jawabannya satu per satu. Mulai dari siapa? Siapa? Ya, yang tidak maju. Bacakan nomor 1. Ya. Iya. Apa? Selanjutnya. Tepuk tangan buat Yuda. Biba. Saya syuting dulu. Coba dibacakan jawabannya. Ya, coba. Ya, yang kedua. Selanjutnya. Tepuk tangan buat Habibah. Selanjutnya. 3, 2, 1. Tepuk tangan buat Zulfa. Oke, banyak dari jawaban teman-teman kalian sudah diutarakan ya. Kurang lebih pemahaman sudah 90%. Ya. Saya harap itu bisa menjadi pemahaman yang tidak di materi ini saja, tapi nanti di materi-materi yang akan penting bagi kita ya untuk aktif dalam belajar. Karena apa? Kita membutuhkan banyak sekali media, di antaranya media yang paling bisa kita gunakan adalah video di YouTube, kanal YouTube. Jadi kalau kita tidak paham sebuah materi, kita bisa mencari materi tersebut melalui kanal YouTube. Dengan apa? Mengetik apa yang menjadi materi yang kurang kita paham. Ya. Dengan itu, ya kita sudah selesai. Sekarang kalian kumpulkan semua jawabannya di sini, ya, sesuai dengan beberapa persen kalian itu memahami materi yang sudah kalian serap dari video yang sudah kalian lihat. Silakan, selesai tidak selesai di silakan. Oke, sudah guys.
Sudah semua? Oke, karena sudah selesai, kita akhiri. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.